perjuangan seorang Ali Nurdin untuk memegang nahkoda kapal Peradi Bandung itu sudah hampir terlaksana. Karena tanggal 31 nanti beliau akan dilantik sebagai ketua DPC Peradi Bandung. Saat ini saya sedang berada di kantor Mas Ali Nurdin, di mana beliau di tengah kesibukannya, saya nyempil ya Mas. Dari pagi beliau sudah berkeliling-keliling, dan ini di tengah kecapeannya saya mengganggu beliau untuk bertanya tentang persiapannya untuk tanggal 31. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Kalau belum capek, baru pulang umroh, capek? Iya, resiko ya. Resiko ya. Tadi seharian ini udah jalan. Tadi pagi sudah ke DPN, sudah ke ada pekerjaan di Mabes Polri, di Kejaksaan Agung, yang keliling-keliling lah. Tapi teman-teman di Kejagung itu bilang lawyernya pelit ngomong, ini buktinya enggak ya. Silakan nanti hubungi saya kalau yang mau wawancara. Kasus timah. Kalau kasus timah beliau waktu itu sedang sakit gigi mungkin, jadi nggak ngomong apa-apa. Tapi sebelum kita ngobrol masalah Pradi, Iya. Dari tadi kan saya berkeliling di kantor ini, banyak patung-patung Iron Man. Iron Man. Iya. Itu kenapa sih doyan? Suka sama warnanya aja, sama Merah. warnanya, sama karakternya di setiap film itu pas gitu. Tapi pada akhirnya dia terbakar. Tapi kan untuk kepentingan orang lain. Gitu ya. Tapi saya nggak berharap Mas begitu ya, jangan ya, jangan sampai terbakar. Amin. Untuk kepentingan orang lain gitu. Ya, tapi itu memang Mas koleksi ya? Iya, koleksi. Dapatnya susah soalnya. Ya. Dan mahal juga gitu ya. Mahal kan relatif ya. Cuman susah, memang kita punya uang juga belum tentu bisa beli. Tapi yang paling gede yang di lantai 3 itu bisa dipakai? Oh enggak, cuman itu memang kalau nggak salah di Indonesia hanya ada 6 unit. Saya pesannya udah 6 bulan yang lalu, nyarinya susah. Termasuk punya Pak Ahmad Sahrodi itu? Sama kayaknya sama beliau. Sama ya? Karena penyuka Iron Man juga. Iya, betul. Jadi gitu ya, tidak terbatas usia, tapi beliau suka banget dengan Avengers. Mas, kita ke Pradi Bandung nih. Tanggal 31 adalah hari yang dipilih untuk pelantikan sebagai ketua. Apa agenda pertama yang akan Mas lakukan ketika sudah lantik menjadi ketua? Agenda pertama adalah tanggal 31 itu pelantikan. Besoknya kita langsung ada pekerjaan ya. Jam dari pagi sampai sore. Sudah langsung bekerja, karena setelah itu mungkin 2 minggu 3 minggu lagi kita akan langsung mengadakan seminar nasional. Seminar nasional ini insya Allah kita adalah pekerjaan kita yang pertama yang akan dilakukan bekerja sama dengan Polrestabes Bandung. Dan ini kegiatannya maraton ya, karena 4 bulan sudah bukan terhenti, tapi 4 bulan dicuekin nggak sih? Enggak ya? Enggak, mungkin ada beberapa hal juga yang mesti dikolaborasikan, ada hal lain-lain yang mesti dikondisikan sehingga tanggal 31 itu semua bisa datang, semua bisa guyup, itu aja sih. Mas, kita kan nggak bisa menafikan nih bahwa di Pradi Bandung sedang Mas benar-benar diuji terkait dengan kebersamaan anggota. Iya. Nah, itu apa yang akan Mas Ali lakukan untuk merangkul yang berbeda paham dengan Mas? Sama halnya dengan Pilpres mungkin ya, bahwa pertandingan sudah selesai. Setelah pertandingan selesai, kita harus dalam satu perahu lagi membangun bagaimana Pradi ke depan ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya untuk kepentingan dan pelayanan terhadap anggota. Jadi saya anggap bahwa itu sudah selesai, dan dalam penyusunan kepengurusan juga saya mengajak semua pihak, dan akhirnya disepakati bahwa ada beberapa puluh orang yang tadinya berseberangan, akhirnya kita bersatu padu menyusun kepengurusan Pradi Bandung ke depan. Dan sudah selesai kayaknya.
Sudah selesai Sudah ya. selesai, Dan tidak ada apa-apa lagi. menurut info yang saya dapat juga ada dari organisasi lain yang melihat bahwa Mas memegang kendali dari kapal yang bernama Pradi Bandung ini itu untuk bergabung kembali ya, masuk Pradi Bandung lagi ya. Gimana tuh jelas? Sebetulnya sih bukan karena figur saya ya, mungkin hanya timingnya memang bersamaan dengan adanya keputusan di Mahkamah Agung bahwa dinyatakan adalah Pradi kita yang diakui satu-satunya oleh undang-undang, sehingga teman-teman yang tadinya ada di Pradi sebelah pada ikut bergabung, sudah mendaftarkan diri, sudah ada mungkin sudah 100 orang lebih ya. Dan bukan hanya dari Pradi ya, dari organisasi lain juga. Ya itu walaupun ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, tapi alhamdulillah mereka, artinya kan ini ada timbul satu trust terhadap kita, sehingga mereka mau bergabung di Pradi Kota Bandung. Dan apa yang pertama akan Mas lakukan dengan mereka? Apakah nanti Mas sudah langsung mereka dilantik lagi atau langsung kasih KTA atau gimana mekanismenya? Ini memang ada beberapa perbedaan ya. Pada saat nanti pelantikan mungkin setengahnya itu sudah bisa dilantik langsung oleh Pak Ketua Umum, sehingga pada saat nanti saya dilantik pun sebelumnya mereka akan diberikan surat keterangan bahwa sudah resmi menjadi anggota Pradi Kota Bandung. Dan itu jumlahnya bukan dikit juga ya? Alhamdulillah paling banyak mungkin ya yang ikut bergabung ke kembali lagi gitu. Tapi kita flashback ke podcast kita yang awal waktu saya berkunjung ke Bandung, itu Mas bilang kan terkait dengan program kerja yang paling urgent untuk dilakukan adalah pendidikan. Nah itu sampai sejauh mana Mas dan jajaran Mas, termasuk Ketua Bidang PKPA Karina, PKPA iya. Itu untuk mempersiapkan hal itu, karena kan bahan bakar kan pasti aftur kan, jadi bukan pertalite, terus bukan juga turbo, tapi aftur, jadi jalannya cepat. Gimana? Untuk PKPA sih alhamdulillah kita sudah ada tanggal pelaksanaannya, kalau tidak salah tanggal 1 Juni ya. 1 Juni pesertanya mungkin hampir 100 orang. Alhamdulillah. Itu adalah PKPA pertama pada saat saya menjadi ketua, dan alhamdulillah dilaksanakan dengan Universitas Pajajaran. Dengan Unpad, iya. Ya, itu sudah tanggal ditentukan tanggalnya tanggal 1 Juni. Setelah itu kemarin juga saya sempat beraudiensi dengan Dekan Fakultas Hukum Parahyangan, dan alhamdulillah dari pembicaraan kemarin mungkin kita akan melakukan PKPA dengan Unpar itu di bulan Juli. Di bulan Juli itu yang kedua, dan yang ketiga dengan beberapa universitas Kota Bandung kita sudah intens berkomunikasi. Mungkin tahun ini ya bisa, kalau bisa sih mungkin 10, bisa 7 sampai 10 lah. 10 ya. Dengan universitas yang berbeda ya. Iya, betul. Ya. Tapi Mas optimis bahwa Pradi Bandung bisa menjaga kualitas pendidikan itu sendiri. Karena kan sekarang lagi musim, yang penting masuk. Masalah silabus dan sebagainya. Iya. Ya kita juga sama-sama tahu lah, saya tidak harus berpromosi juga bahwa memang Pradi adalah soal kualitas dan lain pasti kita akan jaga. Ya, lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas ya. Mas, itu kan tadi dari pendidikan. Tapi apakah? Sebentar. Satu hal yang mesti saya kemukakan bahwa di dalam PKPA ini saya memberikan satu hal yang berbeda dengan yang lain. Saya kasih beasiswa. Saya siapkan kalau nggak salah 10 beasiswa. Nanti dalam PKPA itu ada peserta terbaik. Saya akan berikan beasiswa gratis untuk mengikuti pendidikan yang lain. Maksudnya pendidikan yang lain? Iya, bisa jadi sebagai kurator, sebagai mediator. Kalau kurator mahal, Mas. Iya. Jangan kurator atau kalau beasiswa kan gitu. Kan kalau mahal tuh relatif ya. Relatif ya. Ngeri. Jangan ditantang loh. Jangan ditantang. Ini buat kemajuan anggota semua lah. Tadi nyambung ya pertanyaan yang tadi, selain pendidikan nih Mas, kan ada fungsi lain, ada bidang-bidang lain yang akan bekerja dengan cepat, yaitu
mungkin dari segi kemasyarakatan atau apa itu. Hmm. Selain pendidikan apa yang akan Mas lakukan terlebih dahulu selain pendidikan? Tadi saya kebetulan ketemu dengan Pak Sekjen bahwa tadi dalam pembicaraan tadi Sekjen Pradi ya? iya, Sekjen tadi disepakati bahwa salah satu hal yang krusial adalah soal PBH. Ya, itu mungkin salah satu bagian dari Pradi yang akan saya terus genjot karena mereka berhubungan langsung dengan masyarakat kan. Tadi juga saya tanya soal anggaran dan lain-lain. Kalau kita nunggu anggaran dari pemerintah, kapan mau jalan? Jadi PBH adalah salah satu yang akan saya berdayakan untuk kemanfaatan di dan masyarakat. itu akan Mas support untuk awal-awal disupport ya? Sangat akan saya support PBH. Selain itu juga mungkin PBH juga bisa menjadi ajang untuk para lawyer-lawyer muda yang magang untuk berkiprah gitu ya Mas ya. Apalagi Mas selain PBH? PKPA, PBH, seminar nasional ya. Mungkin dalam waktu 1 bulan setelah dilantik, DPC Kota Bandung akan mengadakan seminar nasional. Dan alhamdulillah karena komunikasi hubungan kita dengan instansi lain cukup lumayan bagus, mungkin seminar nasional ini akan diadakan di instansi lain. Maksudnya? Kelihatannya di kepolisian. Kepolisian ya. Kepolisian dan mungkin Pemda nanti juga Mas rangkul juga ya? Mungkin ya, tapi yang sedang saya genjot dengan teman-teman lain bahwa seminar ini kemungkinan besar 90% akan dilaksanakan dan akan diadakan di Polrestabes Kota Bandung. Nah ini pertanyaan klise sih, tapi semua teman-teman di Bandung juga mungkin pengen tahu. Kan walaupun saya kalau saya udah tahu kalau Mas kan Naruto gitu kan, jadi bisa membelah diri 7. Tapi teman-teman juga di tengah kesibukan Mas di Jakarta dan pegang banyak kasus bagus juga harus ngurusin ya Peradi Bandung yang bahan bakarnya after dan harus berlari cepat karena sudah tertinggal 4 bulan. Itu bagaimana Mas membagi waktu antara tugas sebagai lawyer, pasti kan klien Mas yang baru itu kan cerewet banget kan, pasti nggak boleh ditinggal, dan ketua DPC dan juga seorang ayah dan suami. Ini kembali kepada hal komitmen ya. Ketika saya ditugasi, diberikan amanah, dan amanah ini harus saya laksanakan dengan sepenuh hati, ya harus dijalankan. Dan saya melihat bahwa sebagai ketua DPC Pradi Kota Bandung ini sebagai pengabdian ya. Ya, pengabdian pada masyarakat, pada organisasi. Karena saya dulu bukan apa-apa, tapi sekarang juga sebenarnya bukan apa-apa, tapi saat ini saya mungkin diberikan sedikit kelebihan waktu dan lain-lain, ya nggak salah sih. Untuk men-share untuk membaktikan diri Mas. Iya. Nah kalau dari segi keluarga sudah dapat somasi dari kakak atau ada gas stiker pedang atau apa gitu? Salah satu resiko ya, ketika memang misalnya saya Jumat, Sabtu, Minggu harus kembali ke Bandung, kalaupun memang misalnya ada kegiatan Pradi, saya akan bawa anak-anak. Misalnya kalau di hotel ya apa ya saya pasti akan bawa anak-anak. Dan itu nggak pernah hilang ya, bahwa sosok ayah mereka tuh nggak pernah hilang ya? Jangan sampai hilang lah. Ya, tapi belum disomasi kakak kan? Belum ya teman-teman. Ntar kalau Pradi Bandung sudah 10 PKPA dan yang bidang lain itu jalan, ya nanti kita dengar lagi selanjutnya. Ya kembali ke soal pengabdian tadi bahwa saya merasakan bagaimana susahnya teman-teman advokat muda itu mendapatkan klien, bagaimana susahnya mendapatkan kepercayaan dari klien ya, terus bagaimana susahnya hidup dengan menjadi seorang lawyer. Untuk survive juga ya. Saya itu alami semua gitu, dan ketika alhamdulillah sama Allah Subhanahu Wa Taala saya diberikan sedikit kelebihan ya mau ya sebagai tanda terima kasih mungkin sebagai bukan kepada organisasi yang membesarkan saya, ya saya harus wajib mengabdi sebetulnya. Closing statement Mas, apa yang Mas mau sampaikan untuk para anggota Pradi Bandung yang sangat menantikan kiprahnya Mas dan juga yang masih berbeda paham sama Mas?
Silakan. Berbeda paham sebetulnya menurut pendapat saya pribadi sih sudah tidak ada perbedaan lagi ya. Kalaupun memang misalnya ada teman-teman yang masih berbeda paham, pasti akan saya tinggal. Saya tidak ada waktu lagi untuk mengurusi Baper-baperan gitu ya. perasaan-perasaan, saya tidak ada waktu lagi. Yang penting, saya tahu nih statement dari presiden kita kan, lu mau gabung nggak? Kalau nggak mau gabung, Ya gua mau udah. kerja, lu jangan ganggu. Ya sama halnya seperti itulah. Saya mau bekerja, saya mau mengabdikan diri untuk di Kota Bandung. Ayo bantu saya, support saya. Kalau tidak bantu, tidak support, doakan saya. Kalau tidak bantu, tidak support, tidak doakan, ya jangan ganggu, itu aja. Bismillah, Pradi ke Bandung ke depan akan menjadi salah satu Pradi terbaik di Indonesia. Amin. Sekian. Dan memang menjadi pilot project untuk DPC percontohan. Mudah-mudahan menjadi pradi-pradi lain yang ada di seluruh Indonesia, karena Bandung adalah salah satu DPC yang merupakan barometernya. Mudah-mudahan lebih baik semua. Oke teman-teman, jadi begitu ya. Kita menantikan kiprah dari Mas Ali Nurdin, di mana beliau itu bahan bakarnya aftur dan punya niat baik untuk organisasi. Terima kasih waktunya Mas. Selamat malam di tengah-tengah kecapean beliau. Salam.